Mau keluar masih? Masih mau keluar? Iya kan? Perawan. Apa sih juga? Tempat itu moral kan juga. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan kita kali ini rasakan indahnya salat berjamaah kita. Semoga salat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perpanjang waktu kita di majelis ini. Semoga dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah panjangkan rezeki kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang dalam terhadap keislaman kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tema kita kali ini tentang halal haram jual beli kredit. Ketika manusia dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupannya, mereka seringkali melakukan transaksi-transaksi muamalah yang ternyata banyak di antara kita terjebak dengan hal-hal yang terkait terhadap muamalah yang diharamkan di dalam Islam. Maka pada kesempatan kali ini, bagaimana tinjauan syar'i terhadap praktek-praktek jual beli kredit? Adakah jual beli kredit di dalam Islam? Apakah boleh seorang pedagang kemudian menentukan dua harga? Ketika ada orang menjual barang ya dengan harga cash sekian, kemudian kalau belinya kredit harganya lebih tinggi daripada yang cash. Ya, apakah ada di dalam Islam hal yang seperti itu? Untuk itu mari kita lihat bagaimana halal haram terkait dengan jual beli kredit ini. Nah, di mana ada dalil masyru'iyah? Ya. Dalil masyru'iyah terkait adanya jual beli secara kredit di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, faktubuh, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, hampir satu lembar itu ayatnya, panjang sekali. Nah, terkait dengan ayat ini bahwasannya ada transaksi-transaksi muamalah yang dilakukan di tengah-tengah manusia di masa lalu pun sudah terjadi, bermuamalah tidak dengan cara tunai. Termasuk juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini, ishtara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min Yahudiyyin ta'aman binasi'ati aybil ajli wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara pembayaran tangguhin. Ya, pembayarannya ini kemudian ditangguhkan, yang kemudian beliau memberikan jaminan berupa sebuah baju besi miliknya. Di bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah bermuamalah dengan seorang Yahudi, beli makanan tidak langsung dibayar, sebagai jaminan beliau menjaminkan baju perang beliau kepada si Yahudi. Ya, dua dalil masyru' ini yang menjadi hujah bahwasannya ada transaksi jual beli non tunai, jual beli kredit yang ada ketika masa Rasulullah SAW beliau masih hidup. Nah, sehingga ya, para ulama menyebutkan bahwa jual beli secara kredit ada yang halal, namun ada pula yang haram. Tergantung sejauh mana persyaratan ketentuan syar'i yang dijalankan dari sebuah transaksi jual beli ini. Misal kita lihat ya, jual beli kredit yang halal.
di mana jual beli kredit yang memenuhi segala ketentuan yang diisyaratkan hukumnya dibolehkan dalam syariat Islam. Jadi kalau kita melihat ya bagaimana jual beli kredit yang halal ini yang memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i. Contoh misalnya begini, Bang Ahmad pengen jual motor, ya, dengan harga cash ditawarkan 25 juta rupiah. Ya, ditawarkan kemana? Ke seorang yang bernama Bang Amir. Bang Amir ketika lihat motor itu, minat bener deh. Tapi sayang, dia pengen beli tuh motor, tapi nggak punya duit cash. Dia pengen beli dengan cara kredit. Nah, ketika Bang Ahmad pengen menjual cash harganya 25 juta, sementara Bang Amir mau beli tuh motor dengan cara kredit, terjadilah akad kredit. Apa akad kreditnya? Bang Ahmad menjual motor kepada Bang Amir secara kredit, yang kalau kredit harga kemudian berubah menjadi 30 juta rupiah. Kalau cash 25, kalau kredit 30 juta. Bagaimana cara penghitungannya? Nah, cara penghitungan gampang nih. Bang Ahmad ngasih tenggang waktu pembayaran itu selama 2 tahun, harga disepakati di awal 30 juta, yang cara pembayarannya dicicil setiap bulan. Bagaimana cara pembagiannya? 30 juta dibagi 24 bulan. Yang 1 bulannya adalah 1.250.000. Ini yang wajib dibayar oleh Bang Amir selama 2 tahun. Kalau nanti 2 tahun selesai, ya cashnya berapa? 30 juta. Ya, jadi kalau udah selesai sekian tahun itu, 2 tahun kemudian mencicil, tetap 30 juta. Nah, di mana transaksi semacam ini, harga 30 juta ini keluar begitu saja dari si penjual ketika dia menawarkan 2 harga, harga cash dengan harga kredit. Yang 30 juta ini bukan didasarkan terhadap bunga yang ditetapkan sekian persen, tapi harga ini disepakati sejak awal transaksi. Apakah Bang Amir pilih dengan cara beli cash atau cara kredit? Ketika dia pilih kredit, harga itu muncul 30 juta. Kalau kredit mau nggak? Ini boleh. Ya, ditambah ketentuan umum yang menghalalkan transaksi semacam ini adalah keterlambatan pembayaran yang kalau dilakukan oleh Bang Amir ini tidak ada sanksi pembungaan. Nah, ini kalau ada pembungaan, kena. Ya, pada tingkat ini, ya dia boleh. Ya, dia halal hukumnya. Tapi kalau nanti kemudian terjadi pembungaan, jadi haram. Ya, dengan ketentuan tidak terjadinya adanya pembungaan, maka hukumnya halal. Ya, seperti itu ya. Jadi kredit yang semacam ini hukumnya halal walaupun terjadi 2 harga. Ada harga cash dengan harga kredit. Sekalipun harga kredit kemudian harganya lebih tinggi ketimbang harga cash. Nah, ini ternyata boleh. Ketika besaran harga kredit tidak didasarkan terhadap persentase pembungaan. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian ada jual beli kredit yang haram. Contoh ya, Bang Ahmad pengen jual motor, harga cashnya berapa? 25 juta, tawarkan ke Bang Amir. Ya, Bang Amir pengen beli motor, nggak bisa dengan cash tapi dengan cara kredit. Oke. Ya, maka terjadilah akad kredit. Bang Ahmad menjual motor kepada Bang Amir secara kredit. Namun yang terjadi, harga cashnya 20 juta, harga kreditnya berapa? Harga kreditnya pun juga sama, tetap 25 juta. Sepintas halal, gitu ya. Tapi yang jadi masalah bentuk cicilannya ini. Ya, bentuk cicilan dari mana? Pertama, Bang Amir membayar cicilan dengan ketentuan bahwa setiap bulan dia terkena bunga 2% dari yang dia bayarkan. Jadi 25 juta dibagi sekian tahun, yang per bulannya cicilannya sekian, dari cicilan pertama itu dia kena bunga 2%. Ya, kalau dia terlambat juga kena bunga 2% juga akibat keterlambatan atau dari sisa uang yang belum dibayarkan. Ini penting sekali ya. Jadi semakin banyak cicilan yang dibayarkan, maka penilai pembungaannya juga makin besar.
Ya, maka dalam hal ini ulama mengharamkan jual beli kredit semacam ini. Jadi 25 juta dia nyicil misalnya sekian tahun, ya dia silakan nyicil dan dikenakan bunga dari sisa yang belum dibayar. Ya, misalnya 25 juta dibagi 25 kali misalnya ya. Sekali bayar 1 juta dibayar itu selama 25 kali. Yang 1 juta ini tambahannya 2% dari sisa yang belum dibayarkan. Berarti kalau dari pertama bunganya semakin besar. 1 juta ditambah 2% dikali 24 juta. Nanti bulan kedua sudah masuk 2 juta ditambah 2% dikali 23 juta, gitu ya. Jadi semakin kecil sisa yang mau dibayarkan, maka bunganya makin kecil. Ini nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Kenapa? Nah, inilah kita lihat titik pengharamannya. Pertama, menangguhkan pembayaran dengan fee, di mana pembeli tidak mampu melunasi hutangnya. Ini sering terjadi penangguhan pelunasan dengan konsekuensi denda berupa fee. Jadi kalau dengan pembungaan tadi, itu bukan jual beli namanya, tapi orang berhutang. Ada penangguhan hutang di situ. Lu baru bayar 1 juta, sisanya 24 juta, bunga dari 24 juta tambahin tuh. Jadi 1 juta sekian. Bayar lagi bulan kedua jadi 2 juta pembayarannya. Ya 1 juta 2 juta. Ditambah lagi sisanya berapa? 2% dari 23 juta. Nanti bulan ketiga sudah masuk 3 juta dikali ditambah 2% dikali 22 juta. Ya, jadi semakin kecil ya penangguhan pembayaran hutangnya itu semakin kecil, maka bunga makin kecil. Kalau udah habis ya habis sudah. Ini nggak boleh. Ya, ada seakan-akan penangguhan pembayaran ini berdasarkan orang itu punya tanggungan hutang. Nah, kemudian yang kedua adanya akad pemaksaan. Ya, leasing coba lihat. Ya, bagaimana ketika menawarkan rumah, menawarkan mobil, tawarkan motor. Ya, tim survei ini datang ke rumah biasanya bawa apa? Surat kontrak. Kalau udah ketahuan surat kontrak ada di rumah, yang antum yang harus kita lakukan apa? Tanda tangan. Ya, yang pada akhirnya kita nggak pernah bisa lihat akad kontrak itu apa sih isi sebenarnya. Ya, yang kadang-kadang ketika terjadi masalah, motor nggak lunas, ya, mobilnya belum lunas, tiba-tiba uang yang sudah masuk, terjadi penarikan barang kita, uang kita dikembalikan nggak? Hilang, dianggap jadi sewa. Ini yang disebut dengan apa? Syartani fil bai'. Ada 2 syarat di dalam akad jual beli. Ada 2 syarat dalam 1 akad. Ini nggak boleh. Akadnya beli kok, akadnya jual beli, kenapa tiba-tiba jadi sewa? Kemudian tiba-tiba uangnya hilang. Ya, ini yang terjadi ya. Padahal Rasulullah SAW beliau menyatakan apa? Innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dengan keikhlasan kedua belah pihak. Ini penting sekali. Ya, jual beli terjadi pemaksaan. Wah, dalam tanda kutip lah ya. Artinya kita terkadang tidak bisa mengubah pokok-pokok akad itu sendiri. Kenapa? Karena si penjual yang ngajuin akad. Pokoknya kita setuju gitu. Kalau nggak setuju ya nggak jadi. Ya, seharusnya yang terjadi adalah penjual ngajukan akad, pembeli ngajukan akad, berdua ini digabung, mana yang akan disepakati, mana yang tidak. Tapi yang muncul adalah kesepakatan, ya penundukan, ya ada pemaksaan terhadap pihak pembeli. Nah, kemudian yang ketiga, menjual lagi kepada penjual. Maksudnya gimana nih? Ya, ada akad kredit rekayasa, menjual barang, kemudian dijual kembali kepada si penjual. Ya, ini ada kejahatan di sini. Sebagai contoh misalnya ya, Bang Iwan berniat pinjam uang. Ya, dia pinjam kemana? Ke Bang Budi. Bang Budi punya duit, dia mau pinjemin asalkan dia dapat untung dari pinjaman itu. Dasar kan? Jadi yang namanya hutang piutang dalam Islam itu bukan profit, Pak. Bukan nyari untung, ya, bukan dapat keuntungan akibat hutang, tapi ini adalah apa? Ibadah. Ya, orang menghutangkan seseorang ini ibadah. Orang gak mampu bayar dikasih keleluasaan, kemudahan sampai dia mampu untuk membayar,
Ini tanggungannya apalah? Apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita. Nah, ketika Bang Iwan pinjam sama Bang Budi yang punya duit berharap ketika dia minjamin duit harus ada untungnya, maka terjadilah rekayasa jual beli kredit. Ya. Pertama, Bang Budi merekayasa dengan menjual handphone. Handphonenya ada, tapi transaksi direkayasa. Bang Budi jual handphone seharga 1,5 juta. Dijual dengan cara bagaimana? Dijual kepada Bang Iwan, ya, membeli handphone dengan cara kredit. Ya, jadi dijual tuh handphone ke Bang Iwan dengan cara kredit. Yang kita tahu awalnya Bang Iwan kan butuhnya duit, ya kan? Kenapa dikasih handphone? Inilah letak rekayasanya. Ketika Bang Budi menjual handphone kepada Bang Iwan dengan cara kredit, diwajib bayar 10 kali. Yang satu kalinya 150.000, kalau dikali 10 1,5 juta. Pada saat yang sama, ketika handphone itu diterima oleh si Iwan, ya, maka Iwan menjual handphone ini kembali, ya, kepada siapa? Kepada Bang Budi, tapi dijual dengan harga cash. Ini bolak-balik aja gitu. Ya, dia beli, Bang Budi ngasih handphone dengan cara kredit, dia sanggup bayar dengan cara kredit, ya, kemudian diserahin lagi tuh handphone itu dijual kembali kepada Bang Budi, ya, dengan harga cash 1 juta. Bang Budi membayar handphone yang dijual oleh Iwan sebanyak 1 juta rupiah. Di mana titik kejahatannya, Pak? Titik kejahatannya di mana? Ternyata Bang Iwan masih wajib menyetorkan uang cicilan handphone sebanyak 10 kali. Padahal yang dia terima duit berapa ya? 1 juta. Ya, alih-alih jual beli handphone dengan cara kredit, padahal Budi pengen dapat untung dari uang pinjamannya sebesar 500.000 rupiah. Ya, jadi jual beli semacam ini nggak boleh. Sekalipun ada ulama kontemporer menyatakan selama orang yang kredit itu tidak menjual kepada penjual lagi, tapi kepada pihak lain, ini hukumnya boleh. Ya, tapi saya secara pribadi nggak sepakat dengan hasil ijtihad itu. Kenapa? Karena orang kredit itu barang itu dalam posisi khiyar. Posisi khiyar maksudnya apa? Ada milkun naqis, ada kepemilikan yang tidak sempurna. Yang beli masih perlu bayar cicilan, yang jual juga belum penuh mendapatkan pembayaran, sehingga barang itu masih dikuasai oleh 2 orang. Ya, kenapa kok saya nggak sepakat kalau barang kreditan boleh dijual? Kalau terjadi persengketaan, pengadilan kemudian mendapatkan pengaduan, pengadilan akan mengacu kepada barang bukti transaksi yang terjadi, mana barangnya. Ya, kalau dipindah tangankan, dijual, dipretelin gitu ya. Nah, ini ternyata rusak ini. Objek transaksinya rusak. Maka nggak boleh tuh yang namanya jual beli kredit, barang masih kreditan tiba-tiba kita jual. Barang hasil kreditan tiba-tiba kita over kredit. Nah, ini kan bingung namanya. Gimana cara nentuin harganya? Ya, antara fisik barang kemudian dihargai dengan uang kita yang masuk, terjadilah negosiasi di situ, ini nggak boleh. Ya, nah ini bentuk-bentuk titik keharaman ya daripada jual beli kredit yang diharamkan di dalam syar'i. Kenapa? Karena ada unsur-unsur riba di dalamnya. Nah, kemudian terjadi perbedaan harga. Orang beberapa kalangan ya, seringkali mereka mengkritisi apakah boleh orang jual beli, si pedagang itu membedakan harga jual karena adanya penangguhan bayar. Contoh nggak usah jauh-jauh deh, tukang yang pinggir jalan tuh, tukang rokok gitu ya. Ada orang beli sabun misalnya, kalau cash harganya 2.000, tapi karena dia bilang begini, ini sabun saya ambil dulu ya, ntar saya bayar seminggu lagi. Si pedagang bilang begini, oh kalau bayar seminggu, ente kudu bayar 3.000. Ya, ini boleh nggak membuat dua harga semacam itu? Ya, bukankah kalau itu terjadi sama dengan riba? Sebab pembungaan hutang itu terjadi karena penangguhan pembayaran, sehingga bunganya menjadi berlipat-lipat. Apakah boleh pedagang menentukan harga seperti itu? Kita lihat. Ya, jual beli secara kredit ini, yang namanya kredit, amat sangat memungkinkan pembeli untuk menangguhkan pembayaran.
Enak aja deh kan, dia bayar pakai setahun gitu, setiap bulan sekian. Dan untuk penangguhan itu ternyata dibenarkan bagi penjual untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibayar tunai. Ini kaidah. Ya, penjual boleh menentukan harga, ya, dua harga, yang satu cash, yang satu kredit. Maka wajar ketika ada pembeli menangguhkan pembayaran, dia boleh menentukan dengan harga yang tinggi dari nilai jual yang cash. Alasannya apa? Ya, pada prinsipnya seorang penjual berhak menetapkan harga jual dari barangnya berapapun nilainya. Ya, asalkan bukan bentuk monopoli dan juga disetujui oleh pihak pembeli. Kita nyari untung lebih dari 100% boleh nggak Pak? Boleh nggak kira-kira? Boleh, asalkan bukan bahan kebutuhan pokok. Kalau antum jadi juragan beras, untungnya tuh nggak boleh gede-gede, nggak boleh lebih daripada 100%. Alasannya kenapa? Karena kalau harga jual beras tinggi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, daya beli masyarakat kemudian melemah, sementara barangnya harga jualnya tinggi, yang terjadi apa? Mudarat buat masyarakat. Nggak boleh kita menjual melebihi keuntungannya lebih daripada 100% untuk kebutuhan yang mendatangkan maslahat untuk masyarakat. Kenapa? Kalau itu terjadi, maslahatnya hilang, mudarat yang muncul. Ya, ini nggak boleh. Nah, pertimbangannya apa? Kalau si penjual boleh ngasih harga dua, pertimbangannya ya. Pertama, pembelinya berbeda. Boleh menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda kalau pembelinya beda. Contohnya apa? Naik bis umum dulu kan, kalau pelajar cepet, kalau orang umum 250 perak, Metro Mini zaman jadul dulu. Ya, antara pelajar dengan yang umum beda. Anak kecil naik kereta, ya, di atas 3 tahun misalnya, di bawah 5 tahun, di atas 3 tahun, dia bayar. Tapi bayarnya nggak full ke orang dewasa, boleh kan? Ya, ketika antum jualan nasi, ya, ada orang kenal makan di situ, berapa bang? 10.000. Ya, ada orang datang lagi untuk beli makanan, turun dari mobil mewah, kita hargain berapa? 20.000, boleh nggak? Boleh juga. Ya, orang bidang di bidang jasa aja boleh kok. Membedakan harga antara anak kecil dengan orang dewasa, ya, antara pelajar dan umum aja berbeda. Yang kedua, tempatnya berbeda. Yang namanya pisang goreng, ya, yang jual di pinggir-pinggir kampung, harganya barangkali cuma 1.000 rupiah. Kalau beli 2 atau beli 2.000, dapat 3 bonus 1. Ya, jadi pisang goreng 2 bonus 1. Ya, jadi buy one get one. Jadi beli apa namanya, buy 2 get 1. Beli 2 dapat 1. Orang nggak mau, tapi kalau dihadiahin mau gitu ya. Masuk ke beli 2 dapat 1 gitu. Maksud begini, beli 2 pisang goreng, bonusnya dapat 1. Ya, kan boleh juga. Ya, tuh kalau terjadi apa namanya, tempatnya berbeda. Ketika pisang goreng harganya 1.000 di pinggir-pinggir kampung, tapi kalau sudah masuk mall, dia beda harganya. Ya, bisa 5.000 satu, padahal pisang goreng juga rasanya, nggak ada bedanya. Tapi karena tempatnya berbeda pula harganya. Ya, ngerasain temen tuh masuk kafe gitu, dia minum kopi harganya berapa? Sekian ratus ribu. Tapi kalau di warung-warung kopi biasa, biasa-biasa aja perasaan harganya. Ya, tempat berbeda, harga berbeda pada produk yang sama. Itu pun boleh. Yang ketiga, jumlah barangnya berbeda. Antum kalau ke Tanah Abang itu beli satuan, beli grosir, beli lusinan, itu kan berbeda. Ya, jadi banyak terjadi perbedaan harga. Si penjual ini berhak menentukan harga berbeda kepada lain pembeli, menentukan harga berbeda karena tempatnya berbeda, menentukan harga berbeda karena jumlah yang dibeli adalah berbeda. Maka tidak salah juga kalau harganya berubah lebih mahal ketika pembayarannya ditangguhkan. Ya, karena menjadi prinsip adalah harga harus disepakati di awal. Jadi harga cash berapa? 25 juta. Kalau kredit 30 juta. Itu namanya harga di awal. Ya, harga yang ini kemudian pembayarannya nyicil dia.
Ya, mau berapa tahun nyicilnya? Tinggal bagi aja, 30 juta bagi 2 tahun. 30 juta bagi 1 tahun misalnya. Ya, meskipun boleh jadi harga itu tidak seragam. Ya, jadi kebolehan-kebolehan ini ya ulama menyebutkan bolehnya seorang pedagang menaikkan harga nilai jual ketika terjadi cara pembayarannya antara cash dan tidak cash. Ini penting sekali. Nah, yang berikutnya, harga tidak boleh berubah. Ketika antum menetapkan harga motor kredit 30 juta, nyicilnya dari saat bulan pertama sampai bulan terakhir itu tidak boleh terjadi fluktuasi nilai. Nah, sekarang rumah, kita beli rumah kredit dari tahun pertama sampai tahun ke-15, ada nggak terjadi fluktuasi nilai? Kalau itu terjadi fluktuasi nilai, maka kita sudah termasuk terjerumus terhadap transaksi-transaksi riba di dalamnya. Ya, dia harus flat. Ya, 30 juta cicil 2 tahun, satu bulannya 1 juta 250.000 harus flat. Gak boleh terjadi, oh nilai dolar lagi tinggi 13.000 sekian, maka cicilan rumah tahun ini dipastikan naik. Ini gak boleh. Termasuk akad pemaksaan adalah apa? Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini akad pemaksaan namanya, haram hukumnya. Ya, ini jangan sampai kita terjebak ya dengan hal-hal yang terkait transaksi jual beli kredit, tapi kredit yang haram. Ya, nah yang berikutnya terkait dengan jual beli kredit ini, ya ada alat yang gandrung di masyarakat, ya uang-uang plastik yang berada di masyarakat adalah kartu kredit. Nah ini kita lihat kartu kredit. Bagaimana kartu kredit ini? Ada yang syar'i, ada yang konvensional. Mana kartu kredit? Ya, kita lihat ya. Fungsi kartu kredit yang ada di masyarakat, pertama, dia bisa narik uang tunai. Yang kedua, penerbit kartu kredit ya, ini membayarkan tagihan barang yang dibeli oleh nasabah. Jadi ada 2 fungsi di masyarakat. Kartu kredit itu bisa mengambil dana tunai, walaupun orang yang pegang kartu kredit gak punya tabungan di bank itu. Ya, jadi di bank tuh gak punya tabungan, tapi bisa ngeluarin duit. Ya, dengan kartu kredit itu. Yang kedua adalah pembayaran ketika kita beli barang, gak bawa uang cash, kita tinggal gesek tuh kartu, pihak bank itu membayarkan tagihan kita. Nah, kita wajib membayar kepada pihak penerbit. Ya, penerbit kartu kredit ini. Nah, di mana ada 2 jenis kartu kredit. Yang pertama kartu kredit syariah, yang kedua adalah kartu kredit konvensional. Oh, ada ya ternyata ya yang syariah dengan konvensional ini. Kita lihat satu-satu ya. Kartu kredit syariah, kartu yang pemegangnya harus melunasi kredit sekaligus. Ketika ada orang beli barang harga 5 juta, dia dikasih tempo sebulan untuk lunasi itu. Ya, cara lunasinya bagaimana? Tidak boleh dicicil. Dia harus bayar 5 juta full. Kalaupun mau dicicil, ya 5 juta itu dia berapa kali mau cicil bayarnya. Tapi kalau mau dibayar cicilan sampai selesai lunas, tetap 5 juta. Ya, misalnya rentang waktu jatuh tempo sebulan, ya dia bayar 5 juta itu boleh dicicil. Yang penting ujungnya tetap 5 juta. Itu boleh. Atau pihak penerbit ya memberikan akad kontrak, ketika nasabah membeli satu barang, kemudian dia membayar 5 juta dengan kartu kredit itu, kan pihak bank membayar 5 juta kan. Yang syariah adalah ya dia harus wajib membayar ya sebelum jatuh tempo harganya 5 juta sekaligus. Tidak ada keterlambatan ya, dibungakan akibat keterlambatan ya, ini maka halal hukumnya. Ya, 5 juta bayar. Kalau lewat jatuh tempo ini tidak kena pembungaan. Nah, kemudian ya, kartu kredit jenis ini adalah mubah. Dengan syarat apa? Pertama, tidak dicantumkan dalam akad persyaratan
membayar denda keterlambatan pelunasan oleh pemegang kartu kepada bank penerbit. Kalau ini terjadi, maka ini riba hukumnya. Nah, sekarang kartu kredit begitu nggak? Ya, sekian persen jatuh tempo, ya kita nggak bayar, pokoknya tapi tetap ada tambahan sekian persen. Nah, ini haram. Yang kedua, pemegang kartu yang kartu syariah ini itu tidak boleh menggunakan untuk mengambil uang tunai. Jadi kalau kartu kredit syariah itu kartu yang dipakai buat belanja doang, bukan untuk mengambil dana tunai. Karena prinsipnya dana tunai yang diambil itu adalah pihak bank minjemin dia. Ya, kalau sampai minjemin dia padahal dia nggak punya duit di rekening dia sendiri, ya pihak bank ini kan nggak mungkin memberikan uang cuma-cuma, pasti ada interestnya, pasti ada bunganya di situ. Maka ini adalah berlaku hukum riba di dalamnya. Ini nggak boleh. Ya, sekalipun kalau boleh, ya ulama memberikan pengecualian ya. Kalau hutang tadi, kalau disebut ATM kartu kredit bisa ngambil dana tunai, ya kita nggak cuma untuk belanja tapi dana tunai juga dapat gitu. Dan dana tunai ini masuk kepada wilayah hutang, pinjaman. Kullu qardin syarata fihi an yazidahu fa huwa haram. Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya adalah haram. Jadi ketika kartu kredit bisa diambil uang tunai, sejatinya pihak bank ini mengeluarkan pinjaman. Kalau di antara pinjaman itu kemudian pihak bank menentukan tambahan, maka hukumnya dia adalah riba, haram hukumnya. Ya, kalaupun boleh dikecuali begini. Penetapan biaya yang ditetapkan oleh bank ini harus seukuran dengan biaya pokok administrasi ketika berlangsungnya transaksi. Contoh misalnya begini. Bank memungut biaya adanya pengiriman dan penerimaan data, biaya perawatan mesin ATM, ya, membayar satu kali transaksi, kos yang dikeluarkan berapa. Kemudian pihak bank penerbit kartu kredit menetapkan harga pokok administrasi yang membebankannya kepada nasabah. Contoh gini, berapapun uang yang antum ambil itu ada biaya. Misalnya sekali ambil 5.000, ya, berapapun besarnya. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah rasio untuk menetapkan biaya pengambilan transaksi itu berdasarkan ya jumlah uang yang diambil. Misalnya begini, sekali transaksi memang tidak kena biaya, tapi biaya didasarkan terhadap uang yang diambil. Semakin besar uang diambil, maka bunganya juga semakin besar. Ini nggak boleh. Misalnya setiap kali penarikan 2% dari nilai yang diambil, kelebihannya ini nggak boleh. Tapi kalau menentukan biaya pokok secara flat, sekali transaksi bayar goceng gitu, itu nggak ada masalah. Ya, karena akadnya bukan berdasarkan rasio jumlah uang yang diambil. Mau berapa kali transaksi? Satu kali transaksi pokoknya 5.000. Satu kali transaksi kita ngambil 5 juta, tetap bayarnya 5.000. Besok transaksi besok 2 juta, tetap 5.000. Gak ada urusan gitu. Besar kecil penarikan itu bukan menjadi dasar penetapan biaya pihak bank untuk menetapkan biaya setiap transaksi, tapi flat aja. Ya, satu kali transaksi 5.000 berapapun yang mau diambil, ini hukumnya boleh, pengecualian. Ya. Nah, kemudian ya bank tidak boleh memungut lebih dari apa yang ditetapkan tadi, juga tidak boleh menetapkan biaya administrasi dengan cara rasio dari jumlah yang ditarik. Ada kadang dua Pak, satu kali transaksi goceng, ditambah lagi uang yang diambil besarnya berapa, masih kena lagi 1% atau 2% dari jumlah uang yang diambil. Ini juga masuk terhadap perkara riba di dalamnya. Ini nggak boleh. Kalau mau ditetapin biaya tadi, hukumnya boleh, jasa tuh kan. Ya, orang jadi mudah gitu. Ya, ini boleh aja. Tapi kalau sudah menetapkan berdasarkan rasio yang diambil uangnya sekian persen ini adalah bagian daripada bentuk riba. Nah, kemudian menggunakan jenis kartu yang mubah ini untuk membeli emas hukumnya boleh. Jadi kartu kredit syar'i ini kalau antum mau beli emas itu hukumnya boleh. Kenapa? Ketika antum beli emas sekali gesek, ya gitu, gesek gitu, itu kan artinya memberikan perintah kepada pihak bank untuk membayar kepada toko emas. Yang sekalipun uang secara fisiknya belum diterima, tapi rekening itu sudah masuk kepada pihak pemilik toko emas. Ini bisa diartikan bahwa beli emas itu ya tunai.
ya tetap tunai juga. Jadi dengan kartu kredit itu tunai sebenarnya. Ya selama si penjual ini telah menerima, ya artinya telah menerima tanda bukti bahwa uang itu sudah masuk ke pembukuan rekening si toko penjual emas ini. Ya seperti antum dapat uang kiriman gitu, dapatnya berupa cek, ceknya belum dicairin, tapi cek itu sudah di tangan antum, itu sudah dianggap bahwa dia adalah menerima uang tunai, walaupun fisiknya belum dicairin, tapi dengan ada surat tadi tunai dia. Nah kemudian kartu kredit konvensional, kartu kredit di mana angsuran yang harus dibayar nasabah dalam batas waktu angsuran kredit yang beraneka ragam. Semakin bertambah jangkanya, semakin juga bertambah nilai kredit yang harus dibayarkan. Contohnya bagaimana? Seorang menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan barang sebanyak 5 juta rupiah. Orang tadi oleh pihak penerbit tidak diharuskan bayar sekaligus. Tagihan ini boleh ya diangsur gitu ya, diberikan kelonggaran untuk melunasinya dengan cara angsuran selama 6 bulan. Nah cuma selama 6 bulan ini setiap bulannya dia boleh ngangsur 1 juta. Yang dipakai 5 juta, ngangsurnya sebulan 1 juta, tapi selama 6 bulan. Berarti kelebihannya berapa? 1 juta. Kelebihan 1 juta itu haram hukumnya, nggak boleh. Ya, ini seringkali ada di masyarakat kita demikian. Kartu kredit ini hukumnya haram. Karena hutang bertambah dengan bertambahnya waktu pelunasan ini adalah fahuwa riba, fahuwa haram. Dia adalah riba, dia adalah haram hukumnya. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, betul. Melihat yang kaidah fikih tadi. Iya. Kalau di tempat yang satu ya, kullu fardin syarata fihi an yazidahu fa huwa haram. Kenapa? Apakah kaidah fikih yang ini Ya. mensyaratkan tambahan hukumnya haram? Ini istilah tambahan ini bisa diterapkan ke yang sebetulnya tadi dijelaskan di pertama tadi, misalnya kita mau meminjamkan sesuatu tapi pakai 2 harga. Jadi kan harga yang lebih panjang itu kan lebih tinggi. Nah, apakah itu bisa dimasukkan ke tambahan ini? Gak bisa. Kalau pinjaman itu kan mata uang. Kalau barang itu bukan pinjam, jual beli namanya. Yang pembayarannya ditangguhkan. Makanya akadnya adalah jual beli barang. Yang nggak boleh ada lagi kredit, tapi dikasih duit. Ya, nanti bayarnya terserah deh lo mau beli apa nih? Beli aja deh sono. Yang penting nanti bayar harga 1 juta jadi 1,5 juta ya. Dibawa, yang dikasih duit bukan barang, ini haram namanya. Ya, contoh misalnya pihak koperasi karyawan pinjam duit buat beli apa? Buat beli motor, yang dikasih bukan motornya tapi apanya? Duitnya, haram. Ya, yang benar itu apa? Karyawan datang bukan niat untuk pinjam duit, tapi dia mau beli motor dengan cara kredit. Maka pihak koperasi menyediakan motor itu. Lo tunggu aja di rumah bang, kasih alamat, ntar motor diantar di rumah. Yang penting harganya nih gimana? Ya kalau harga cash di dealer harganya 20 juta, karena ente kredit jadi 30 juta gimana? Iya dah, boleh? Nah ini boleh. Ya kenapa? Karena prinsipnya koperasi itu bukan memberikan hutang duit, tapi dia ngejual barang dengan cara kredit. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah membeli makanan dengan cara penangguhan bayar itu nggak langsung dibayar, maksudnya bayarnya belakangan gitu. Jadi yang beliau lakukan bukan hutang duit, tapi membeli makanan dengan cara penangguhan bayar. Sampai beliau untuk percaya si Yahudi ini kan digadaikan baju besi beliau sebagai jaminan. Ya, jadi ini benar terjadi. Itu bedanya. Yang tidak boleh adalah dalam bentuk uang. Ya, datang ke bank mau beli rumah, yang dikasih duit, langsung pihak bank menentukan bunga dari uang yang dikasih. Ini salah. Yang benar pihak bank menjual rumah kepada si orang yang mau membeli rumah ini. Rumahnya jelas, posisinya di mana, gitu ya. Perkara bank itu mau beli cash dari pihak developer silakan aja. Dia mau jual dengan cara kredit boleh. Bahkan kalau mau dijual cash dia biar dapat untung juga boleh. Beli 200 juta, gue jual 250 juta kalau cash, gitu. Kalau kredit ya jadi 400 juta deh. Dibayar sekian tahun boleh juga.
Ya, jadi inti daripada hutang piutang ini adalah uang. Ya, mata uang ya, suatu yang berharga di masa lalu, ada dinar, dirham, emas dan sebagainya. Ya, termasuk kan pinjam emas, pulangannya emas. Ya, mutamathilan naqdan gitu ya. Jadi yang semisal, yang sekufu dan tunai gitu. Ya, kalau antum pinjem rupiah atau pinjem real, ketika antum umroh nggak bawa uang, kurang uangnya gitu, pinjem sama teman satu jamaah, sampai di Indonesia bayarnya pakai apa? Kalau pinjem real bayarnya pakai apa? Real juga. Nah, ini mutamathilan naqdan. Ya, bukan dikurskan. Atau pinjem sekian tahun, pas mau bayar 10 tahun, jangan bayar segini bang, sekarang harga emas berapa? Ya, nah itu tuh harga emas berapa, ente bayar. Nah, ini nggak boleh. Minjem emas, pulangin emas, pinjem duit rupiah, pulanginnya rupiah juga. Cuma kelemahan, kalau antum bermuamalah dengan fiat money, uang kertas, hari ini kan kita rasain. Ketika rupiah anjlok harganya ya 13.000 rupiah, ya dolar perkasa lagi, tapi lihat emas. Ya, emas paling turun 1.000, 2.000, 3.000 udah, itu nggak sampai anjlok-anjlok amat. Bahkan dihantam di atas 500 sekarang ya. 544.000 rupiah 1 gram 24 karat. Ya, sebenarnya begitu. Kalau antum bermuamalah dengan uang kertas, rugian. Ya, baik, ada lagi yang lain. Silakan Pak. Saya mau tanya tadi Ya. ada dua itu dia dua apa namanya? Dua harga. Harga. Itu takut itu semacam ini apa namanya? Dimainin sama si penjual. Contohnya gimana? Jadi gini, dia berpikir supaya menghindari haram, menghindari riba, dia jual cash 5 juta, 25 juta. Dia berpikir kalau gue jual 30 juta, kalau gue jual 20 juta dengan bunga sekian tapi dari 30 juta, itu kan haram. Mendingan gue naikin duluan. Nah dia berpikir begitu Pak. Gue naikin duluan, 25 juta cash, 30 juta kredit. Itu haram nggak? Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi dia sudah berpikiran lain sebenarnya. Enggak. Dia menghindari riba. Enggak. Jadi yang disebut dengan harga awal itu, dia menghitung itu tidak dengan pembungaan tadi, Pak. Begitu aja keluar. Dan yang terjadi bukan akad penundukan, Pak. Saya paham maksud Bapak ya. Jadi untuk menghindarkan ribawi, ya dia udah hitung duluan tuh. Ini kalau bekas harga sekian gitu ya. Kemudian jatuh sekian. Ini kalau sampai pihak pembeli tahu, ini nggak boleh terjadi. Kan dia nggak tahu. Ya makanya harus jelas. Harga sepakat di awal itu adalah harga itu muncul begitu saja, tidak dihitung dengan sistem pembungaan seperti tadi, Pak. Kan tadi harganya bisa lebih kan? Coba tuh bayangin. Harga 25 juta sepakatnya gitu ya. Tapi pembayarannya bisa-bisa ujungnya nggak 25 juta. Bisa nambah gitu. Paham kan ya? Jadi maksudnya gini. Iya, gimana? Dia 25 juta. Katakanlah kalau dia hitung, takut dari riba, jadi 35 juta misalnya. Iya. Sini tahu nggak si pembeli? Iya, dia harusnya nggak ini. Artinya gini, Pak. Antum ngasih harga 30 juta dari mana? Ya antum kan bayarnya enggak cash. Ya udah deh, kalau antum ngasih harga 35 juta, saya boleh nawar nggak? 30 juta deh, ya udah boleh. Itu kalau terjadi begitu nggak apa-apa. Nggak ada masalah sebenarnya. Dia mau ngitung caranya gimana ya? Tiba-tiba dia muncul harga itu. Ya, yang pertama tadi kan itu halal hukumnya ketika terjadi kesepakatan di awal, harganya keluar, set gitu ya. Dan si pihak pembeli dia boleh nawar sebenarnya, tidak ada akad penundukan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi keterlambatan jangan pakai bunga lagi. Enggak. Seharusnya bukan itu. Dari awalnya sini berpikir penjual untuk menghindari riba tadi. Misalnya itu aja. Dia jual harga yang lebih, tapi dia hitung-hitung tambah 2 tahun pasti segini. Itu gimana pikirannya dia pakai? Ya sebenarnya nggak boleh, Pak. Iya, mesti nggak boleh kan? Ya harusnya harga itu keluar begitu saja. Artinya harga itu keluar begitu aja. Ya jangan sampai dihitung dengan cara penghitungan kalau dia sekian bulan terjadi penangguhan bayar sekian, kemudian jadi harganya sekian, nggak boleh, nggak benar begitu. Ya artinya ada ketidaksepakatan terhadap pihak pembeli, yang pembeli ini bisa saja dirugikan karena sistem penghitungan tadi. Dan kalau terjadi penghitungan tadi nggak mungkin harga 30 juta. Dari 25 ke 30 juta itu 5 kecil sekali sebenarnya.
Ya, ini kalau sampai terjadi si pihak penjual menghitung dengan cara adanya persentase pembungaan yang kemudian harga itu muncul, Pak. Ya dihitung persentase bunga, harga itu kemudian muncul, ini nggak boleh. Ya, yang ada adalah harga itu keluar begitu saja. Ya, sekalipun dia dari 25 sudah untung, harga 30 juta penangguhan bayar juga sudah untung, gak ada masalah sebenarnya, tanpa harus menghitung dengan cara persentase pembungaan. Dan terjadi sekarang akad pendudukannya kayak begitu. Dikasih kontrak dihitung, wah nilainya sekian. Ini karena terjadi penghitungan bunga. Baik, ada lagi yang lain? Pak, ya. Yang operasi itu kalau yang mau pinjam uang, kalau persis itu bagaimana mendapatkan keuntungan operasi? Ya, kalau bicara tentang keuntungan ya, operasi itu bisa menjalankan dua segmen, Pak. Pertama adalah segmen usaha jual beli, ya baik dengan cara cash ataupun kredit. Ya, yang kedua pihak koperasi pengurusnya ini membuka keran celah untuk syirkah mudharabah namanya. Jadi kepada anggota koperasi karyawan yang pengen buka usaha di luar kantor itu, dia pengen buka warung makan tapi modalnya nggak ada, dia boleh mengajukan untuk bisa bekerja sama dengan koperasi, di mana pihak koperasi sebagai pemilik modal, anggota yang melakukan usaha ini sebagai pengelola. Terjadilah akad di situ. 50-50, 60-40, ya. Pembagian untungnya nih 30%, 70%, silakan. Ya, yang diambil adalah bukan dari modal yang diberikan, tapi untung yang dihasilkan dari modal itu berapa. Misalnya dikasih 100 juta, bulan pertama untungnya 20 juta. 20 juta itulah yang menjadi ukuran pembagian tadi. 30-70 ya udah 70% pengelola, 30% koperasi. Itu boleh. Tapi kalau hubungannya udah bicara tentang pinjam, hutang gitu ya, maka berlakulah kaidah ini. Kullu qardin syarata fihi an yazidahu fa huwa haram. Setiap pinjaman ya, ini ada tambahan pokok dari yang pokok, maka dia adalah haram, ya, dia adalah riba. Intinya ilat pengharaman riba itu karena adanya az-ziyadah